saat ini kita akan membahas jembatan Wheatstone dengan kode praktikum F7. Dan di sini kita akan membahas tujuan praktikum, dasar teori, pengambilan data dan pembahasan, kemudian yang terakhir kesimpulan. Tujuan praktikum. Telah dilakukan praktikum jembatan Wheatstone yang bertujuan untuk memahami prinsip jembatan Wheatstone dan mencari nilai hambatan pengganti yang tidak diketahui nilainya menggunakan prinsip jembatan Wheatstone. Kata kunci jembatan Wheatstone: arus, hambatan, dan tegangan. Dasar teori. Jembatan Wheatstone merupakan suatu alat ukur yang ditemukan oleh Samuel Hunter dan dipopulerkan oleh Sir Charles Wheatstone. Rangkaian pada jembatan Wheatstone dibentuk oleh 4 buah hambatan yang membentuk segi 4 ABCD atau lebih. Konsep pada rangkaian jembatan Wheatstone digunakan untuk mengukur salah satu nilai hambatan yang tidak diketahui besarannya. Rumus pada rangkaian seri atau paralel tidak dapat digunakan untuk menentukan hambatan pengganti pada rangkaian jembatan Wheatstone. Persamaan yang berlaku untuk mencari nilai hambatan pengganti yaitu RA sama dengan R1 dikali R2 dibahagi R1 tambah R2 tambah R5. RB sama dengan R1 kali R5 dibahagi R1 ditambah R2 ditambah R5. Kemudian RC R2 dikali R5 dibahagi R1 tambah R2 tambah R5. Dan kemudian mencari RB3 sama dengan RB ditambah R3. Kemudian RC4 sama dengan RC ditambah R4. Kemudian untuk mencari RB3 C4 karena dalam paralel, jadi menggunakan rumus paralel, yaitu 1 per RB3 C4 sama dengan 1 per RB3 ditambah 1 per RC4. Kemudian untuk R total sama dengan RA ditambah RB3 C4. Apabila rangkaian diberikan tegangan sebesar V, maka arus yang mengalir pada rangkaian memenuhi persamaan berikut, yaitu arus sama dengan V per R total. Diagram alir praktikum jembatan Wheatstone. Yang pertama, kita buka PET simulasi. Yang kedua, mengatur variabel rangkaian dan melakukan pengukuran. Yang ketiga, mencatat data yang diperoleh dan membuat grafik. Yang keempat, pembahasan, dan yang kelima, selesai. Dan pada saat ini saya akan mencontohkan proses pengambilan data menggunakan PET simulasi. Nah, di sini kita sudah masuk dalam PET simulasi. Kemudian kita atur nilai hambatan sesuai dengan yang telah ditentukan, yaitu hambatan yang pertama 40 ohm, R2 yaitu 30 ohm, R3 20 ohm, R4 10 ohm, dan R5 15 ohm. Kemudian untuk variasi tegangan dari 1 volt sampai 10 volt dengan penambahan 1. Di sini saya akan mencontohkan 3 kali pengambilan data, yaitu 1 volt sampai 3 volt. Kemudian nanti kita akan menghitung nilai arus yang dihasilkan pada ampere meter. Oke, yang pertama untuk tegangan 1 volt. Ya, 1 volt menghasilkan arus sebesar 0,04 ampere. Yang kedua 2 volt. 2 volt menghasilkan 0,08 ampere. Dan yang ketiga 3 volt. 3 volt menghasilkan 0,13 ampere. Nah, di sini ada tabel hasil pengukuran dari simulasi PET, di mana untuk variasi tegangan yaitu 1 sampai 10 dengan penambahan 1 untuk setiap data. Kemudian nanti untuk arusnya sendiri kita mendapatkan
Untuk data 1 0,04, 0,08, 0,13, 0,17, 0,21, 0,25, 0,29, 0,33, 0,38, 0,38, kemudian yang terakhir 0,42. Dan untuk data yang kedua kita mendapatkan besar arus 0,04, 0,08, 0,12, 0,16, 0,20, 0,24, 0,28, 0,31, 0,35, dan 0,39. Oke. Kemudian tabel regresi linear untuk mencari nilai error. Data 1 untuk X nya sendiri merupakan variasi tegangan dan Y merupakan nilai arus. Kemudian X kuadratnya sama dengan 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, dan 100. Kemudian untuk X dikali Y sama dengan 0,04, 0,16, 0,39, 0,68, 0,15, 1,05, 1,05, 1,5, 2,03, 2,03, 3,42, dan 4,2. Untuk jumlahnya sendiri, untuk X-nya sama dengan 55, kemudian untuk Y sama dengan 2,3, untuk X kuadrat sama dengan 385, untuk X dikali Y sama dengan 16,11. Kemudian untuk data 2, untuk X dan Y sama dari pengambilan data. Kemudian untuk X kuadrat 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, dan 100 dengan jumlah keseluruhan 385. Kemudian untuk X dikali Y sama dengan 0,04, 0,16, 0,36, 0,64, 1, 1,44, 1,96, 2,48, 3,15, dan 3,9 dengan jumlah keseluruhan sama dengan 15,13. Nah, untuk grafik regresi linear di sini kita bisa lihat bahwa untuk kedua data ini memiliki bentuk grafik yang sama, dengan maksud yaitu semakin besar tegangan maka arusnya juga akan semakin besar. Kemudian menghitung regresi linear untuk setiap data. Untuk data yang pertama kita menggunakan rumus N sama dengan sigma X dikali Y dikurang sigma X dikali sigma Y dibahagi jumlah data dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dipangkatkan 2, menghasilkan A1 sama dengan 0,041 untuk data 1. Dan yang kedua untuk A0 dengan rumus sigma X kuadrat dikali sigma Y dikurang sigma X dikali sigma X dikali Y dibahagi jumlah data keseluruhan dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dipangkatkan 2. Kemudian untuk A0 sama dengan minus 0,0006. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan garis yaitu Y sama dengan A1X ditambah A0. Kemudian Y sama dengan 0,041X dikurang 0,006. Kemudian Y sama dengan 1 per R sama dengan 1 per 0,041 menghasilkan Y sama dengan 24,390 untuk nilai R eksperimen. Kemudian untuk regresi linear data 2 menggunakan rumus yang sama. Untuk A1 menghasilkan A1 sama dengan 0,03872. Kemudian A0 juga menggunakan rumus yang sama, menghasilkan A0 sama dengan 0,004. Kemudian dimasukkan ke dalam persamaan garis yaitu Y sama dengan A1X ditambah A0, Y sama dengan 0,03872X ditambah 0,004
Y sama dengan 1 per R. Y sama dengan 1 dibahagi 0,03872 menghasilkan Y sama dengan 25,82 untuk nilai R eksperimen. Untuk perhitungan R teoritis menggunakan rumus R total, kemudian diketahui R untuk data 1 diketahui R1 sama dengan 40, R2 sama dengan 30, R3 20, R4 10, R5 15. Kemudian kita akan mencari RA, RB, dan RC menggunakan rumus yang di awal tadi, menghasilkan RA sama dengan 14,11, RB sama dengan 7,05, RC sama dengan 5,29. Kemudian untuk RB3 sama dengan RB ditambah R3, RB3 sama dengan 7,05 ditambah 20 sama dengan 25,2. RB3 sama dengan 15,29. Untuk RC4 sama dengan RC tambah R4 menghasilkan untuk RB3 sama dengan 27,05. Kemudian untuk RC4 sama dengan RC ditambah R4, dimana RC4 sama dengan 5,29 ditambah 10 menghasilkan RC4 sama dengan 15,29. Kemudian untuk RB3 C4, dimana RB3 dikali RC4 dibahagi RB3 ditambah RC4, menghasilkan RB3 C4 sama dengan 9,768. R total sama dengan RA ditambah RB3 C4, yaitu RA nya sama dengan 14,11 ditambah 9,768 menghasilkan R total sama dengan 23,878 untuk R teoritis data 1. Untuk R teoritis data 2 menggunakan cara yang sama, metode yang sama, menghasilkan R total sama dengan 8,18 R total sama dengan 8,18 ditambah 17,21. R total sama dengan 25,39 untuk R teoritis data 2. Sekarang kita menghitung nilai error untuk setiap data. Data yang pertama, nilai error memiliki rumus ER sama dengan nilai mutlak XT dikurang XA dibahagi XT dikali 100%, di mana XT sama dengan R eksperimen, XA sama dengan R teoritis. Kemudian kita masukkan angka untuk R eksperimen dan R teoritis yang telah kita peroleh tadi dari perhitungan. Untuk data yang pertama 24,390 dikurang 23,878 dibahagi 24,390 dikali 100% menghasilkan nilai error untuk data yang pertama yaitu sebesar 0,020%. Kemudian untuk data yang kedua dengan rumus yang sama kita masukkan angkanya, nilai error sama dengan 25,82 dikurang 25,39 dibahagi 25,82 dikali 100% menghasilkan nilai error sebesar 0,016%. Kemudian untuk perhitungan besar arus untuk setiap data menggunakan rumus I sama dengan V per R total atau R teoritis. Untuk data yang pertama kita memperoleh besar arus untuk variasi tegangan yang pertama yaitu 0,04, untuk yang kedua yaitu 0,8, yang ketiga 0,12, yang keempat 0,16, yang kelima 0,20, yang keenam 0,25, yang ketujuh 0,29, yang kedelapan 0,33, yang kesembilan 0,37, dan yang terakhir yang ke-10 0,41. Untuk data yang kedua dengan cara yang sama dengan rumus yang sama menghasilkan data yang pertama, variasi tegangan yang pertama yaitu 0,03, yang kedua 0,07, yang ketiga 0,11, yang keempat 0,15,
yang ke-5 0,19, yang ke-6 0,23, yang ke-7 0,27, yang ke-8 0,31, yang ke-9 0,35, dan yang ke-10 0,39. Pembahasan dan kesimpulan. Yang pertama, jembatan Weston adalah susunan rangkaian listrik yang digunakan untuk mengukur suatu tahanan atau nilai hambatan R yang tidak diketahui nilai atau besarnya. Yang kedua, dari percobaan diperoleh arus berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Artinya semakin besar tegangan, maka arus pun akan semakin besar, dan semakin besar hambatan, maka arus pun akan semakin kecil. Yang ketiga, pada perhitungan regresi linear diperoleh nilai error untuk data 1 sebesar 0,020% dan nilai error untuk data 2 sebesar 0,16%. Demikian presentasi yang saya buat pada saat ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih.